Makanya Rasul itu manusia biasa. Manusia biasa. Wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Jadi Rasul manusia biasa tapi istimewa. Luar biasa. Kesabarannya diuji, berproses seperti manusia biasa. Mengalami kepedihan hidup yang luar biasa. Kalau kita baca kisah Nabi dari awal sampai akhir, penuh dengan perjuangan dan penderitaan. Ya. Tapi beliau menikmati hidupnya seperti itu, dengan perjuangan yang seperti itu, luar biasa. Dari kecil udah ditempa dengan banyak berbagai macam tantangan hidup yang luar biasa. Wa kasyafa mihnataka indal iftikar. Dan Allah As-Sami itu artinya Allah yang membuka cobaan, musibah saat kita perlu pertolongan. Kata Imam Asy-Sya'rawi dalam makalahnya, jangan mendekati Allah saat kita butuh saja, tapi dekati Allah saat kita merasa tidak perlu apapun. Dekati Allah. Nanti saat butuh tidak malu untuk meminta kepada Allah. Kayak kita boga saudara, cara datang saluhureun misalkan kita punya kakak, nggak pernah silaturahim ke kakak. Plong we. Datang butuh nanaon. Pas butuh we. Era tuh. Assalamualaikum. Kamana wae? Muhun. Coba lama biasa silaturahim tiap bulan. Kalau ada musibah, nggak malu datangnya. Itu sama Allah juga begitu. Iya, itu. Jadi beribadah kepada Allah dalam waktu luang, dalam waktu sempit, dalam waktu senang, dalam waktu susah, beribadah kepada Allah full. Ketika kita memang dalam kepentingan yang mendesak, ada kondisi ittirar, dalam kondisi iftiqar, kita nggak akan punya beban. Ya Allah, walaupun Allah memang tidak akan seperti manusia ya, maneh weh kersenang poho kerbutuh datang, nggak akan gitu Allah, enggak akan gitu, nggak kayak manusia Allah mah, enggak seperti itu. Cuma kitanya punya adab etika gitu. Apa enggak malu gitu maksudnya? Apa enggak malu? Terakhir As-Sami, ketika Allah Maha mendengar, wa ghafara dzanbaka indal istighfar. Allah akan mengampuni dosamu saat kamu minta ampun. Gitu. Ya, saat kita istighfar. Itu As-Sami maknanya. As-Sami maknanya. Masya Allah. Ya. Lalu bagaimana kita meneladani As-Sami? Kata Syekh An-Nasafi Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, hadzul abdi min hadal wasfi ayya'lama bi annahu ta'ala sami'un fayahfadu lisanahu anit takallum bi ghairi hajatin. Teladani Allah As-Sami dengan cara jaga lisan kita dari berbicara yang tidak ada kepentingan dan manfaat. Lisannya, karena ini mengeluarkan bunyi ini didengar oleh orang lain. Itu yang pertama, ini jaga lisan kita, jaga jangan sampai menodai kehormatan saudara sesama muslim. Saya sering mengulang-ulang, tidak ada udzur syar'i boleh membentak-bentak, memarahi dan mencela orang nu hese mayar hutang. Cari dalilnya, nggak ada. Itu dari kita, dari setan, dari nafsu kita. Tetap harusnya sabar dalam Al-Quran itu, sabar. Walaupun kita suka mengabsahkan sendiri, munang baru Pak Ustad, soalnya keterlaluan, 100 kali ditagih, misalkan itu mayar-mayar. Itu bukan urusan kita, ya. Kita dengan Allah urusannya kita berbuat baik kepada orang lain dengan cara lemah lembut, bayarnya, nagihnya, itu. Nggak ada ujung, nggak ada, nggak.
Misalnya ada keterangan boleh mencela dan menodai kehormatan saudara semuslim nu hese mayan hutang, nggak ada dalilnya, nggak ada. Yang banyak itu apa? Kalau menodai kehormatan, hutang satu masalah, menodai kehormatan dengan mencela dan mencaci maki itu masalah yang lain. Jadi dosa yang tersendiri buat kita. Makanya ada sabar itu. Mungkin itu di catatan qadarnya, takdirnya mungkin bukan rezeki kita mungkin di dunia. Mungkin ketawa teh disimpan ke yang di akhirat lumayan. Yang nambah-nambah timbangan amal kebaikan kita. Gitu. Mungkin ya. Jadi kita harus ridho ikhlas dengan takdir. Kalau memang tidak dibayar ya sudah, jangan maksain. Jangan merasa pokoknya harus dibayar. Orangnya memang susah diudak-udak. Nyaminya susah. Apanya dibelokkan? Mana belok lompat. Makin belokkan, mana lompat kan itu. Nyumput, datang ke mana? Nyumput ke di dapur. Ada tuh kayak gitu, ada tuh. Ada filmnya. Sudah dilupakan saja gitu maksudnya. Sudah dilupakan saja. Buat tabungan nanti di akhirat saja. Nah, kayak gitu-gitu mah, ya. Gak usah terlalu ngotot, ngoyo banget harus dibayar di dunia kalau memang susah. Yang pertama, jaga lisan kita. Jangan sampai mengatakan yang tidak penting, tidak perlu dan tidak manfaat. Bighairi hajat. Makanya Ibnu Rajab dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus ada judul Min Samumil Qalbi, racun-racun hati. Ada 4. Salah satunya fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Itu racun hati, bisa mengotori hati kata beliau. Fudulul kalam, fudulul nazar, fudulul ta'am, wa fudulul mukhalatah. Banyak bergaul, terlalu luas bergaul, racun hati. Ibu kalau terlalu luas bergaul, kita orang sederhana bergaul dengan orang jet set yang kehidupannya ini, hati-hati hati kita. Bisa cangkel hati urang. Iraha boga mobil cara eta kebaturan. Makanya Rasul ngajurinya Pak, banyak bergaul dengan orang yang sederhana ke bawah, jangan ke atas. Ke atas mah hiji dua we. Ulah gaya hidup teh. Anak urang di sekolahan hati-hati. Teman-teman gaul yang ini hati-hati. Ke bawah tuh, menular itu gaya hidup. Kan rezeki mah kalau dipakai untuk kebutuhan hidup cukup sebenarnya. Tapi kalau untuk mengejar gaya hidup, moal cukup. Fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Dalam hadis riwayat Rawahu Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, la yastaqimu imanu abdin. Tidak akan istiqomah iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuh, sampai istiqomah hatinya. La yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanu. Dan tidak akan istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya. Kita kan ada orang si Abdi cerewet kerja ceramah. Cerewet ceramah. Mun kerja ceramah mah cicingan, hese ngomongin. Kan susah dipaksakan mau ngomong apa kalau nggak ada kepentingan ngomong mah diam aja. Paling juga nyapa, assalamualaikum, gimana kabarnya? Gitu, ngobrol, dengerin kayak gitu. Kalau dulu waktu sekolah SMA cicingan, ini tahu ini cicingan. Ini cicingan kan abinya? Cicingan. Hati-hati, jangan ngobrol depan rumah kalau tidak ada pekerjaan sampai 3 jam ngobrol. Tadi pasti dikoleset kan. menit keberapa, jam keberapa itu terpleset lisan kita ngomongin tetangga gitu. Pasti itu ada tuh pleset. Kalau nggak ada kepentingan langsung pulang di rumah saja. Jangan banyak nongkrong dan ngobrol. Bahaya. Itu mengganggu istiqomah iman kita, istiqomah hati kita. Riwayat Imam Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda di hadis,
La tuksirul kalam, jangan memperbanyak berbicara bi ghairi zikrillah, tanpa zikir kepada Allah. Fa inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatul qalbi. Banyak berbicara yang bukan zikir mengeraskan hati. Wa inna ab'adan nasi anillahi al-qalbul qasi. Banyak berbicara yang bukan zikir bisa mengeraskan hati, dan orang manusia yang paling jauh dari Allah adalah yang hatinya keras. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang sudah kita sering dengar, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Katakanlah yang baik, kalau tidak diam saja. Ini menunjukkan kita jadi lisan kita saat berbicara ketika didengar oleh orang lain menjadi ibadah harusnya, dan menjadi hidayah harusnya. Jadi ketika orang mendengar kita, oh iya ya benar kata si Anu, selama ini saya kok nggak bersyukur sama Allah ya. Nah harus gitu. Jadi mengingatkan orang untuk, aku kurang ibadah ternyata. Bener ya. Saya punya teman orang Sukabumi, dulu waktu kuliah di Ibnu Khaldun, itu mendengarkan almarhum Kiai Haji, ya Allah lupa saya namanya. Beliau ulama Bogor, dan meninggal. Seangkatan kayak di atasnya Ustaz Didin, Hafiduddin, usianya. Ustaz Fatahillah, kayak Haji Fatahillah. Saya punya bukunya, buku karangan beliau bahasa Arab gitu. Itu ada teman yang ketika khutbah Jumat, saya aja ketika mendengarkannya, masya Allah sampai bengong gini, penuh hikmah di khutbahnya itu. Nggak lama, sebentar khutbahnya. Padahal yang dibicarakan cuma sebentar tentang sholat aja. Gitu. Saat selesai Jumat, teman saya orang Sukabumi, itu ingat, nangis di pojok, nangis selesai sholat Jumat, nangis. Tanya. Karena si ini cek, kenapa? Lalu dia mengatakan, ya Allah, itu Ustaz Fathullah, Salahuddin Fathullah, Masya Allah, Salahuddin Fathullah, Ustaz Salahuddin Fathullah. Dulu beliau aktif di Al-Ghazali Bogor, bidang dakwah. Itu saya tadi dengar nasihat Ustaz Salahuddin Fathullah, Masya Allah. Kenapa? Saya tara sholat. Saya angkat bu, saya tara sholat. Tara sholat, gue itu temen. Selama ini sholatnya belang bentong, sakadaik gue. Padahal mahasiswa agama, itu PAI, masya Allah. Tuh itu untayan kata dari lisan Ustaz Salahuddin Fathullah itu luar biasa dah. Pada masa saya juga sekarang walaupun tidak bisa lagi menceritakan apa yang disampaikan secara rinci, tapi untayan kata yang beliau sampaikan walaupun singkat dalam khutbah Jumat, tapi itu menjadi ibadah buat beliau. Ketika beliau mengucapkan itu jadi pahala buat beliau karena isinya kan dakwah, itu ibadah, dan menjadi hidayah buat teman yang mendengar. Harusnya begitu kita juga. Kalau ada orang marah, kita menasehati, loh gitu. Jadi beliau jadi redam emosinya, itu kayak gitu. Jangan justru kita menjadi maksiat dan dosa. Orang lagi marah, bermusuhan, langsung dikompol. Memang saya tahu mah. Ayo, gitu malah kitanya. Jadi dosa itu. Ya, apapun yang terjadi, jangan. Sekalipun kita benci sama orang yang dimusuhi oleh teman kita itu, jangan ngomporin. Sarwana bekerja sama dalam dosa, dalam permusuhan berarti. Jangan. Yang terakhir, pendengaran ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengaran ini, as-sami ini adalah salah satu kunci kita menjadi orang yang selamat atau celaka. Ya. Lihat nanti dalam Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha.
ulaika kal an'ami bal adall ulaika humul ghafilun. Aku siapkan kata Allah neraka jahanam untuk jin dan manusia, mereka yang punya hati tidak untuk memahami ayat-ayat Allah, punya mata tidak untuk melihat ayat-ayat Allah, punya telinga tidak untuk mendengar ayat-ayat Allah. Karena satu fungsinya adalah mendengar. Itu, mendengar. Ya, mendengar. Lahum adzanun la yasma'una biha. Ketika fungsi hati, fungsi mata dan telinga tidak difungsikan secara optimal, maka kita akan lebih hina dari binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. As-Sami, Allah Maha mendengar. Kita teladani dengan cara perdengarkan hal-hal yang baik kepada orang lain dan dengarkan hal-hal yang baik. Makanya kan dosa hukumnya menguping pendengaran. Ayo nuker ngomong duaan di luar. Belum. Kepo. Nggak boleh. Kepo itu dosa. Ya, nggak boleh. Nggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja yang bisa kita bahas di sore hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita dan menguatkan hidayah taufik kita. Mudah-mudahan menjadi pahala buat kita semuanya dan manfaat buat kita semuanya. Yang benar dari Allah, yang salah dari kesalahan saya pribadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi